Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat bertemu kembali. Kita udah di pertemuan 9. Kemarin kalian udah UTS ya di pertemuan 8. Eh, di pertemuan 9 ini materinya udah saya submit juga di Kolabor. Silakan di-download. Kita akan bicara mengenai etika dan kerangka hukum teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan share screen untuk menampilkan slide presentasinya. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Terima kasih responnya. Di pertemuan kali ini, goalnya adalah kalian mampu menjelaskan etika dan kerangka hukum dalam pemanfaatan teknologi komunikasi. Kemudian materi pokoknya ada 3. Yang pertama dampak negatif perkembangan teknologi informasi komunikasi, lalu pembahasan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, lalu yang terakhir adalah etika dan payung hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Begitu. Yang pertama dulu, referensinya selain dari buku wajib yang Media Now, saya ambil juga dari jurnalnya Merlina Lim yang di Internet and Everyday Life in Indonesia, A New Moral Panic. Kemudian ada juga jurnal dari Kolowai, itu judulnya Perkembangan Hukum Indonesia berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir dari Winarno, itu jurnal juga, judulnya Sebuah Kajian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu nggak cuma dampak positif yang kita terima gitu ya, tapi banyak juga dampak negatif konsekuensi dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebenarnya soal UTS minggu lalu kalian juga sudah menjawabnya di nomor-nomor terakhir, nomor 5 kalau nggak salah. Nah, ini beberapa dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, adanya kekerasan dan kekejaman gitu. Konten kekejaman kini lebih mudah disebarluaskan dan dapat memengaruhi orang yang menonton. Kalau misalkan kalian nonton serial Korea ya, drama yang happening banget kemarin-kemarin, Squid Game, itu kan banyak konten violence-nya ya, kekerasan di situ. Terus karena serial itu sangat-sangat populer di banyak sekali belahan dunia termasuk Indonesia, banyak cuplikan-cuplikan dari tayangan drama tersebut yang tersebar luas di media sosial, entah itu TikTok, kemudian Instagram, kayak gitu. Nah, itu membuat kita yang si para pengguna media sosial itu diterpa oleh banyaknya konten kekerasan kayak gitu. Nah, seringkali saya bilang bahwa para pengguna internet itu idealnya mereka yang memang terliterasi gitu ya, memiliki kesadaran yang penuh bahwa yang namanya internet itu tidak selamanya benar dan harus dipahami bahwa banyak sekali sebetulnya dampak negatif yang bisa diambil atau yang bisa menerpa kita dari adanya kemudahan lalu murahnya gitu kan konten yang kita akses kayak gitu. Salah satunya konten kekerasan tadi. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan ternyata yang diterpa oleh konten kekerasan itu adalah para remaja gitu, atau adik-adik kita yang masih di bawah umur. Bisa aja mereka karena belum cukup terliterasi secara digital, kemudian dia juga belum punya kesadaran yang cukup mengenai bagaimana menerima tayangan media seharusnya kayak gitu. Maka mereka akan dengan serta-merta menerapkan apa yang dia dapat dari media gitu. Dalam hal ini media baru, media sosial gitu ya. Dengan menyaksikan tayangan kekerasan terus-menerus, secara psikologis dia juga akan terstimulasi untuk melakukan tindakan-tindakan agresif gitu. Pengennya berantem sama teman-temannya, tawuran di sekolah, kemudian apalagi di rumah itu sikapnya sangat-sangat agresif kepada orang tua dan saudaranya yang lain misalkan seperti itu. Jadi konten kekerasan dan kekejaman ini juga salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Yang kedua, yaitu prasangka dan juga rasisme. Jadi prasangka itu kan sesuatu yang belum tentu kebenarannya gitu ya, belum bisa dibuktikan. Terus banyaknya konten yang berbau rasisme yang tersebar di media baru, di media sosial gitu. Seperti contohnya adalah perilaku seksis. Seksis membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu konon cenderung lemah, sementara laki-laki harus kuat. Kalau laki-laki menangis itu tidak boleh, misalkan seperti itu. Nah, yang seperti itu ya, pembagian kerja juga. Oh, itu kan laki-laki, itu kan pekerjaan perempuan. Masa dikerjakan laki-laki kayak gitu ya? Perilaku seksis seperti itu, memisah-misahkan jenis kelamin tertentu, itu juga merupakan apa ya? Konten yang menjadi dampak negatif dari perkembangan TIK, khususnya terkait prasangka dan rasisme. Kemudian rasisme juga ini dilontarkan oleh orang-orang yang memang berbeda suku gitu loh dengan kita, berbeda ras gitu ya, berbeda warna rambut, warna kulit, warna bola mata, kemudian berbeda pandangan dunia kayak gitu. Itu juga rasisme, dan itu sebetulnya nggak boleh dilakukan, tapi konten semacam ini sangat banyak ya di media baru. Kemudian adanya stereotyping dalam media online dan media sosial dapat dengan mudah disebarluaskan. Stereotype itu adalah satu anggapan yang berlaku di masyarakat tapi belum tentu kebenarannya gitu. Contoh misalkan apa ya, stereotype orang Padang itu pelit gitu. Nah, padahal nggak semua orang Padang pelit, atau bisa aja suku lain juga pelit gitu. Jadi tergantung individunya masing-masing gitu. Jadi ada stereotype seperti itu. Kemudian apa, orang Madura tuh pasti ngumpulin besi deh kayak gitu ya, rongsokan kayak gitu, bos rongsok gitu. Padahal nggak harus seperti itu. Kayak gitu, jadi stereotyping antar suku yang satu dengan yang lainnya. Terus merasa bahwa suku dia itu lebih baik gitu ya, etnis dia tuh lebih unggul ketimbang yang lain. Itu juga kan nggak boleh. Apalagi kalau sampai dilontarkan di media sosial, itu akan apa ya, menjerat si pengunggahnya dengan UU ITE gitu. Nanti kita sampai UU ITE ya, karena itu merupakan salah satu kerangka hukum yang digunakan di Indonesia dalam menertibkan para pengguna internet gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pornografi. Nah, konten pornografi, baik itu kekerasan terhadap anak dan perempuan, itu dapat membuat beberapa negara, seperti negara maju sekalipun, Kanada di Amerika Serikat, itu perlu meregulasi konten dalam industri pornografi. Jadi ada konten child pornografi, gitu loh, pornografi anak, gitu, yang rawan dimanfaatkan oleh para pedofil. Pedofil itu para ini ya, apa namanya? Orang dewasa yang senang melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur kayak gitu. Nah, emang ada ya Mbak industri pornografi? Ada gitu. Jadi memang pornografi itu ada industrinya gitu. Kok bisa sih ada industrinya? Karena memang ada demand-nya gitu. Memang masyarakat memerlukannya kayak gitu ya. Ketika misalkan satu lokasi prostitusi itu dibubarkan oleh pemerintah, itu justru akan lebih berbahaya karena nanti tersebar di berbagai tempat gitu, nggak terlokalisasi di satu tempat tertentu. Kayak kalau di Indonesia, khususnya Jakarta, itu ada Kalijodo ya. Kalijodo itu udah sekarang di eranya Anies udah maksudnya di Pemprov yang saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu sudah dibubarkan. Terus kan pertanyaan selanjutnya adalah ketika sudah dilarang seperti itu, ditutup gitu ya, udah nggak ada lagi, terus kemana larinya? Nah, itu justru yang lebih berbahaya karena nggak bisa terdeteksi gitu loh, persebarannya bagaimana. Terus bagaimana misalkan kalau para orang-orangnya itu melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan pasangan seumur hidupnya, atau pasangan yang itu aja satu begitu. Terus nanti akan ada ancaman penyakit kelamin dan lain sebagainya. Nah, pornografi, konten pornografi ini efeknya nanti akan panjang begitu. Dan ini salah satu dampak negatif dari perkembangan TIK, di mana konten pornografi itu banyak sekali di media baru gitu ya. Belum lagi kalau nanti sampai diakses oleh anak-anak yang di bawah umur kayak gitu ya. Kemudian, nah ada payung hukumnya.
Apa payung hukumnya kalau di Indonesia? Jadi payung hukum itu adalah suatu kerangka acuan untuk berperilaku dan memproduksi konten informasi yang disebarluaskan melalui teknologi. Contoh kayak kita sebagai content creator, apa sih yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak menyinggung perasaan orang lain, nggak sengaja mencemarkan nama baik perusahaan atau brand atau orang-orang tertentu seperti itu. Nah, itu ada kerangka hukumnya gitu. Maka kita harus tahu gitu. Itu bunyinya bagaimana sih? Terus contoh kasus yang pernah ada di Indonesia seperti apa? Orang-orang yang pernah terjerat itu bagaimana? Kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri kerangka hukumnya itu ada dua. Yang pertama, kalau kalian masih ingat Indonesia itu dijajah 320 tahun sama pemerintah kolonial Belanda ya, dan Belanda itu menjadi salah satu kontributor kerangka hukum di Indonesia. Jadi yang namanya hukum pidana, hukum perdata, lalu hukum dagang itu masih mengacu pada hukum kolonial ya. Semua hukum tadi yang berlaku di Indonesia itu sumbernya tuh dari Belanda kayak gitu. Bahkan teman saya yang ngambil sekolah hukum bilang bahwa kalau belajar hukum mau yang terbaik, sebenarnya bukan terbaik di seluruh dunia ya, tapi lebih ke karena Indonesia itu hukumnya masih menginduk atau apa sumber hukumnya itu dulunya adalah warisan dari Belanda, maka kalau mau ngambil studi tentang hukum baiknya di Belanda kayak gitu. Itu kasusnya kalau Indonesia. Kalau yang lain ya belum tentu gitu kan, bisa aja berbeda kayak gitu. Nah, hukum di Indonesia itu berasal dari konstruksi kolonial Belanda. Contohnya untuk hukum ini KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tuh biasanya yang dipidana itu yang nanti sanksinya berupa penjara atau denda seperti itu. Kalau perdata itu biasanya denda aja, terus bukan kriminalitas yang apa ya pembunuhan kayak gitu, bukan seperti itu biasanya. Tapi kalau perdata tuh lebih ke penggelapan uang kayak gitu. Kemudian apa hutang piutang kayak gitu ya. Terus hukum dagang juga masih mengacu ke yang apa pemerintah kolonial Belanda gitu. Kemudian selain warisan dari Belanda, kerangka hukum di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh perubahan sosial budaya masyarakat. Jadi dinamika yang terjadi di masyarakat itu menjadikan kita ya, menjadikan pemerintah Indonesia membuat satu formulasi undang-undang yang bisa diberlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kayak gitu. Jadi karena dunia itu sudah tidak lagi sama, zaman dulu sama sekarang sudah berbeda gitu ya. Kini beda dengan zaman kolonial, maka yang namanya persebaran informasi melalui teknologi itu nggak terbendung lagi. Kita sudah diterpa yang namanya banjir informasi. Informasi itu begitu banyaknya, sehari-hari kita terima melimpah ruah gitu. Terus kita bingung mana informasi yang benar, mana yang salah kayak gitu, mana yang harusnya kita percaya, mana yang harusnya kita hati-hati dengan informasi itu kayak gitu ya. Kemudian perubahan sosial budaya masyarakat ini berdampak pada dinamika tadi ya. Nah, karena gini contohnya dulu pada eranya sebelum internet itu media penyiaran tuh nomor 1, televisi, radio gitu ya, khususnya elektronik. Kemudian kalau yang cetaknya kan ada koran, ada majalah. Nah, kalau dulu itu nggak ada UU ITE karena memang medianya belum ada, maka belum ada undang-undang yang mengaturnya kayak gitu. Nah, adanya undang-undang apa? Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Lalu ketika ada internet mulai masuk di Indonesia, mulai marak digunakan oleh orang-orang Indonesia, maka pemerintah perlu punya payung hukum. Balik lagi, Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum, seperti itu. Maka diperlukan satu formula kerangka hukum yang bisa menertibkan para pengguna internet di Indonesia. Maka dilahirkan UU ITE, gitu ya. Nah, hukum teknologi informasi komunikasi di Indonesia untuk payung hukum untuk teknologi informasi itu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 99. Jadi tahun 90-an kalau kalian masih ingat di awal-awal pertemuan saya bilang bahwa internet tuh mulai masuk ke Indonesia di tahun 90-an. Cuma belum banyak orang yang mengakses seperti sekarang. Kita semua mengakses dari smartphone masing-masing. Kalau dulu tuh hanya korporat, kemudian apa pemerintahan kayak gitu di tahun 90-an itu. Atau orang-orang yang punya daya beli tinggi yang bisa mengakses internet gitu ya. Nah, maka saat itu undang-undangnya bermula
mengatur telekomunikasi gitu. Jadi telepon dulu yang diatur, kemudian meningkat ke seluler kayak gitu ya. Kan seluler udah mulai tuh menggunakan akhirnya ada SMS di situ, bagaimana misalnya pemerintah menggunakan SMS broadcast untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah, entah itu misalnya terkait mudik, terkait apalagi kalau sekarang kan terkait COVID ya, seruan untuk vaksin, untuk menjaga jarak, pakai masker dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2008 dibentuklah satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik atau bisa disingkat sebagai UU ITE seperti itu. Jadi Undang-Undang ITE ini nama populernya itu UU ITE, tapi sebetulnya isinya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik gitu. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah nomor 71 di tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ini turunan dari UU nomor 11 tahun 2008 dari UU ITE gitu ya. Nah, sekarang kita ulas untuk yang UU ITE-nya di tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Latar belakang dibentuknya undang-undang ini adalah adanya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang harus dilakukan secara optimal dan merata. Mungkin teman-teman sekarang merasakan internet yang cepat, kemudian apalagi? Listrik yang nyala terus gitu ya. Bagaimana dengan teman-teman di perbatasan, di daerah? Ingat, Indonesia bukan cuma kota besar. Nah, maka akses internet dan juga pemerataannya itu harus dilakukan secara optimal supaya apa? Apalagi di era pandemi ini, supaya adik-adik dan teman-teman kalian ya yang mahasiswa dimanapun itu di daerah di Indonesia tetap bisa melakukan pendidikan jarak jauh dengan optimal kayak gitu. Kemudian yang kedua, menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia atau information society. Mau nggak mau ya, ketika kita sudah mengakses internet itu kita merupakan bagian dari masyarakat informasi yang kita tuh kalau istilahnya Benedict Anderson itu adalah global village. Kita sekarang hidup di dalam desa yang global, satu desa yang besar sekali. Yang di dalamnya itu orang-orangnya sama aja, mengakses informasi yang sama, bergaya busana sama, seperti itu. Jadi karena orang Indonesia juga sudah merupakan bagian dari information society atau masyarakat informasi, maka perlu dibuat UU nomor 11 tahun 2008 ini. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi untuk perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu faktor pendorong dibentuknya UU nomor 11 tahun 2008. Lalu di tahun 2016 itu ada revisi minor yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 11 gitu terkait UU ITE ini gitu ya. Kemudian secara substantif apa aja sih yang diatur dalam UU ITE itu? Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang pertama, ada informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Jadi, tanda tangan elektronik itu merupakan alat bukti hukum yang sah sama dengan tanda tangan konvensional. Sekarang ya kita semua belajarnya online gitu, ngurus berkas online gitu, maka tanda tangan digital itu dianggap sah seperti itu dan itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Kemudian untuk sertifikasi dan sistem elektronik, para pelaku usaha dan penyedia sistem elektronik harus menyediakan info lengkap dan tersertifikasi. Jadi jangan sampai kita ngasih info tuh sedikit-sedikit nggak jelas kayak gitu. Jadi kalau bisa infonya valid kayak gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika orang mengakses itu tidak akan sesat gitu. Kemudian berikutnya adalah transaksi elektronik. Ini dapat dilakukan dalam lingkup yang publik maupun private ya. Transaksi elektronik itu macam-macam, dari mulai apa? Kita belanja di e-commerce, itu juga transaksi elektronik gitu ya, atau kita jualan, atau kita bertransaksi melalui media sosial, melalui website gitu. Sekarang kan kita sudah begitu semua ya gitu, meskipun masih ada orang yang belanja di mall langsung, datang langsung ke pasar, tapi banyak juga yang udahlah pakai aplikasi aja dari rumah biar lebih aman, nggak harus ketemu orang gitu kan. Itu juga banyak dilakukan. Jadi ini juga diatur nih mengenai transaksi elektronik ini. Bagaimana misalkan kalau e-commerce itu kan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli gitu. Jadi dipastikan bahwa kalau misalnya online shop itu ada e-commerce-nya, ada link e-commerce-nya, misalkan Shopee atau Tokopedia, itu kita cenderung lebih percaya gitu, ya kan? Karena uang kita nggak langsung nyampe ke si penjual.
kalau misalkan dia nggak bener gitu, barangnya nggak nyampe ke kita gitu. Biasanya seperti itu. Nah, maka ini juga diatur ya. Ada juga orang yang merasa tertipu, pernah tuh waktu awal-awal pandemi. Ada yang jualan maskernya tuh masker bekas kayak gitu-gitu. Nah, yang seperti itu tuh itu sebetulnya sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian nama domain dan kekayaan intelektual, kalau kalian masih ingat materi yang sebelum UTS itu, saya jelaskan mengenai copyrights ya atau kekayaan intelektual, KI, dulunya namanya HAKI, hak atas kekayaan intelektual, sekarang kekayaan intelektual saja. Ini juga diatur di UU ITE mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi itu yang mana aja. Nama domain tidak melanggar hak orang lain. Biasanya ya nama brand kita aja atau nama kita sendiri. Jangan pakai nama yang aneh-aneh atau pakai nama orang lain kayak gitu. Kemudian penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidikan dilakukan dengan mempertimbangkan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data sesuai peraturan undang-undang kayak gitu. Cuma, nah kalau kalian masih ingat soal nomor 2 UTS ya, itu udah ada satu kasus di Indonesia yang saya angkat yang perlu kalian jawab mengenai, saya pengen tahu pandangan kalian mengenai kasus tersebut gitu. Terus bagaimana kalian melihat undang-undang ITE di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum optimal? Melalui soal itu gitu ya. Nanti kita lihat bahwa ternyata masih banyak kurangnya UU ITE kita itu ya. Nah, ini ada beberapa perbuatan yang dilarang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut atau yang lebih populer dengan nama UU ITE, khususnya di pasal 27 sampai pasal 37 gitu. Jadi ada 10 pasal yang mengatur tentang perbuatan yang nggak boleh dilakukan oleh orang di internet. Yang pertama, konten asusila. Kita nggak boleh memproduksi konten asusila atau mengaksesnya kayak gitu. Pornografi itu masuk ke sini. Kemudian kekerasan seksual juga. Yang kedua adalah konten perjudian, ya perjudian, judi online, gitu kan. Terus kalau kalian amatin tadi ya serial drama Korea yang Squid Game tadi, itu kan sebetulnya perjudian ya, dimana orang kaya tuh yang kaya banget, udah bosan dengan hidupnya, maka dia butuh sesuatu yang menantang, dia pengen berjudi dengan nyawa orang lain kayak gitu. Meskipun pada akhirnya dia juga sebetulnya mempertaruhkan sejumlah uang tertentu untuk si pemenangnya. Nah, itu juga sebetulnya tidak boleh. Kemudian yang ketiga, konten penghinaan. Ini menghina ras tertentu atau menghina pihak tertentu tidak boleh. Lalu konten pemerasan juga nggak boleh. Kalau kalian amati juga beberapa hari belakangan ini sampai hari ini, itu fenomena mengenai pinjol atau pinjaman online itu lagi marak banget di Indonesia ya. Banyak para ibu di daerah, terakhir saya baca kemarin itu di IDN, ada seorang ibu dari Wonogiri yang juga bunuh diri setelah sebelumnya itu ibu-ibu lainnya juga banyak yang bunuh diri gara-gara terjerat kasus dengan pinjaman online seperti itu. Itu merupakan bentuk pemerasan gitu kan. Dia minjamnya 2 juta, tapi harus balikin 60 sekian juta gitu. Udah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya pemerintah tuh hadir gitu, negara ada untuk melindungi para warganya gitu. Ini sebetulnya ada diatur di UU ITE gitu loh. Setelah berjatuhan korban banyak sekali, baru deh mulai rame di media, diulas di IDN, di narasi ya, kemudian di banyak sekali portal berita online lainnya. Kemudian yang kelima adalah konten kebohongan. Ini nanti kaitannya sama hoax ya, berita bohong atau berita palsu kayak gitu. Ini juga nggak boleh dilakukan, tapi pernah ada satu produsen hoax yang memang udah ditangkap. Kalau kalian pernah dengar isu Saracen, itu waktu era pemilihan presiden 2014 dan 19 ya kalau nggak salah, itu mereka memang memproduksi hoax untuk menjatuhkan lawan politik lawan politiknya gitu loh, antara kandidat nomor 1 dan nomor 2 kayak gitu. Dan memang konten-konten seperti ini tuh biasanya muncul ketika mendekat ke pemilu, pilkada kayak gitu ya. Jakarta juga udah mau lengser Anies Baswedannya. Nanti siap-siap aja Twitter Land itu akan sangat-sangat berisik bicara mengenai ini kayak gitu. Terus ada juga konten kebencian atau konten kebencian sara, kebencian mengenai suku, agama,
ras, dan antar golongan. Ini juga tidak boleh kita lakukan gitu ya, karena ini dilarang di UU ITE. Kemudian ada juga hacking atau menjebol komputer. Ini nggak boleh juga ya, ngehack, ngejebol komputer orang, lalu menyadap komputer seseorang, dan juga memanipulasi informasi. Kita menggunakan identitas orang lain atau menggunakan foto orang lain untuk kepentingan kita sendiri yang itu akan merugikan orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Dan ini jelas-jelas sudah dilarang oleh UU ITE di 10 pasalnya, di 27 sampai pasal 37. Nah, tadi yang saya bilang yang masih ada yang kurang sebetulnya di UU ITE itu di pasal 27 ayat 3 itu tuh bicara mengenai pasal ini tuh diperuntukkan bagi para penyebar informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, pasal ini tuh sering menjadi tameng bagi orang-orang yang punya power lebih untuk memperkarakan orang-orang yang bisa dia kendalikan kayak gitu. Seperti contohnya di soal nomor 2 UTS, kasus di Unsiah itu ya, Syahkuala Universitas gitu kan, ada dekan yang merasa nggak terima mengenai postingan yang dilakukan oleh seorang dosen seperti itu. Nah, kemudian di pasal 45 itu disebutkan bahwa orang yang menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik itu akan dipidana selama paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kayak gitu. Tapi jeleknya, kenapa pasal ini disebut-sebut sebagai pasal karet? Karena di pasal ini tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kayak gitu. Jadi nggak jelas gitu ya. Karena nggak ada batasan, orang jadi ya udah ketika dia merasa tersinggung, terus dia punya power, perkarakan aja, penjarain aja kayak gitu. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Kemudian di konten asusila juga sama ya. Di pasal 27 ayat 1 yang diperuntukkan bagi penyebar informasi yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, itu juga tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan konten melanggar kesusilaan atau apa asusila itu sendiri menurut UU ITE. Jadi nggak ada batasan yang jelas. Kalaupun yang dimaksud adalah pornografi, sebatas apa kayak gitu, batasannya nggak jelas. Dan di pasal 45 cuma disebutkan bahwa orang-orang yang menyebarkan informasi yang mengandung muatan melanggar kesusilaan itu dia akan dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah gitu. Nah, contoh kasusnya dari tadi udah saya mention ya di soal UTS nomor 2 dan tentu saja di dalam penegakan hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengalami berbagai macam dilema gitu ya. Antara yang pertama nih contohnya, definisinya ambigu. Jadi secara terminologi atau secara istilah untuk pasal penghinaan sendiri, pelanggaran kesusilaan itu masih abu-abu gitu ya. Definisi penghinaan menabrak aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, penekanan pada aspek tertentu. Ini lebih menekankan pada berita bohong, ujaran kebencian dan pornografi. Aspek cyber yang lain belum banyak diperhatikan. Padahal yang namanya masalah di internet tuh banyak banget gitu. Sementara penekanannya tuh cuma pada hoax sama ujaran kebencian dan pornografi gitu. Padahal masalah di internet tuh sebanyak masalah di offline. Hari ini kan gitu. Semua kehidupan kita sudah shifting kan, bergeser ke arah online. Dan pastinya kasus tuh banyak banget gitu. Nggak cuma 3 aspek tadi. Lalu yang terakhir, tidak adanya perlindungan terhadap spam, kemudian virus, dan privacy. Jadi yang namanya spam, virus, phishing, dan hal lain yang mengganggu transaksi elektronik itu nggak diatur kayak gitu. Tidak ada perlindungan terhadap data pribadi kita. Itulah mengapa kita kalau misalkan sign up, sign in di aplikasi tertentu, kemudian data kita diperjualbelikan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya, sampai akhirnya kita diterpa terus-menerus oleh iklan yang memang sebetulnya nggak sungguh-sungguh kita butuhkan gitu. Itu kenapa? Karena data kita tuh diperjualbelikan gitu ya, dan ini nggak dilindungi gitu, dan masih rawan yang namanya jual beli data. Tapi sekali lagi saya tekankan mengenai privacy dan keamanan data pribadi, itu di banyak negara maju sekalipun masih menjadi perdebatan gitu, apalagi di Indonesia gitu ya. Dan ada satu quote dari Merlina Lim yang saya angkat bahwa Merlina Lim ini orang yang meneliti tentang Indonesia khususnya di media baru gitu. Dia peneliti yang semua risetnya kalian bisa Google
Merlina Lim. Dia pernah memetakan juga konglomerat media di Indonesia, ada 12 menurut versi dia. Kemudian untuk media baru ini dia bilang bahwa dampak dari internet itu, baik positif maupun negatif, pada akhirnya hanyalah perpanjangan dari konstruksi moral dan sosial yang kita jalani di kehidupan nyata. Kenapa? Ya karena tadi yang saya bilang, kehidupan nyata kita yang offline itu udah bergerak, bergeser ke arah online. Jadi ya sama aja gitu ya. Di internet itu ya sama, ada positif dan negatifnya, dan akhirnya dia adalah perpanjangan dari konstruksi moral dan sosial. Kalau kita bertumpu pada kita merasa punya moral yang tinggi, kita akan punya kendali atas diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya gitu. Apalagi memang sudah diatur di undang-undang gitu kan. Terima kasih, materinya selesai. Teman-teman harus menjawab forum di Kolabor yang saya cantumkan. Jadi silakan kalian cari satu contoh kasus mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau bisa jangan yang terlalu jadul, jadi yang baru-baru kasusnya. Tapi jangan yang Pak Saiful Mahdi lagi karena itu sudah di UTS-kan. Oke, jelas ya? Jelas, Mbak. Ya, saya sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Inilah waktunya. Apa tidak ada? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, saya akan akhiri sesi live-nya. Sebelumnya kita foto bareng dulu. Supaya nanti kalian punya waktu untuk mengerjakan forumnya ya. Sampai jam 6 sore. Yuk dibuka dulu kameranya, siapa nih yang belum on cam? Gabriela Justin, lalu Valeh, Alvaris, kemudian Windy Wulandari, lalu ada juga siapa nih? Adewa Teguh, Afira Preti, Syafa, kemudian Cecilia, Ara, Zarifa, Daru Prasetyo. Ya, saya hitung dulu halaman pertama. Senyum ya. Oh, koneksi nge-lag. Ya udah. Kalau gitu mau bagaimana lagi? 1, 2, 3. Halaman kedua, senyum lagi. Siapa tahu kalian adanya di halaman kedua. 1, 2, 3. Oke kelas, terima kasih. Untuk daftar hadir UTS yang pertemuan 8 sudah saya submit di MyUPJ. Kalian jangan lupa submit presensi di Kolabor, paling lambat sampai jam 9 nanti malam. Karena di akhir pekan akan saya submit di MyUPJ. Jangan tiba-tiba, Mbak saya lupa gimana dong. Ya udah kalau lupa gimana? Saya nggak bisa bantu karena nanti IT akan ngecek di Kolabor. Kok di Kolabornya nggak hadir tapi ada di MyUPJ tiba-tiba hadir kayak gitu-gitu ya kira-kira. Misi Kak, Mbak, Adio. aku tadi pas mau foto HP-nya ke restart. Oh nggak apa-apa. Sedih banget. Nggak apa-apa. Tadi bareng sama Dewa. Iya nggak apa-apa. Oke, Mas Kak. Oke, Ini Daru ya Kak. Iya. Nah, untuk nilai UTS saya akan submit usahakan malam ini, paling lambat besok. Ditunggu aja ya. Kalau kelas yang lain udah semua, tapi karena kelasnya banyak, jadi harus giliran waktunya. Jadi ditunggu aja, ya. Dadah, sehat selalu. Dadah, Makasih ya, Kak. Assalamualaikum, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.